Halo guys, thank you udah klik video ini. Jadi kali ini gue mau sedikit untuk ngasih tahu kalian ya tentang 7 tempat pembantaian massal yang pernah ada di Indonesia tentunya. Jadi bagi kalian yang belum tahu tentang tempat-tempat sejarah terkait dengan pembantaian zaman dahulu, nah kalian tepat sekali ada di sini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja tetap di kekuatan jahat. Jadi pembantaian massal yang sering kita lihat di televisi sering terjadi juga di Indonesia sejak zaman penjajahan. Nah, tersebar di beberapa lokasi pembantaian massal yang dilakukan oleh para penjajah maupun para pemberontak di negara ini. Bagaimana keadaan lokasi terkini dan lokasi yang pertama yaitu Makam Juang Mandor Pontianak. Nah, pada masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 45, nah salah satu dari daerah yang paling ditakuti adalah Kalimantan Barat. Penduduk di sana tidak mau menerima kedatangan Jepang begitu saja. Setelah Belanda mundur dari Jepang, mengambil paksa harta benda dan merudak paksa anak gadis di sana, Sultan dan para cendekiawan di Kalimantan Barat pun berkumpul untuk membuat strategi mengusir Jepang dari tanah mereka. Nah, namun rencana ini dibocorkan oleh warga yang berkhianat dan melaporkan ke pihak Jepang, sehingga rencana tersebut diketahui dan pihak Jepang langsung menangkap semua cendekiawan yang berkumpul, termasuk Sultan Pontianak tadi. Kemudian mereka dibawa ke Desa Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dan untuk dibantai. Desa Mandor ini dipilih karena waktu itu belum banyak penduduk yang tinggal di sana dan masih area hutan luas. Diperkirakan para bangsawan dan cendekiawan ini dibunuh dengan samurai, guys. Dan ada juga yang mengatakan mulut mereka dimasukkan selang dan diisi air hingga meninggal. Setelah membantai orang-orang penting ini, Jepang tidak berhenti. Mereka mencari pihak keluarga dari korban dan membunuhnya langsung di lokasi tersebut. Ada 21.000 orang yang tewas dalam pembantaian ini, dan peristiwa genosida ini sukses membuat Kalimantan Barat kehilangan kaum intelektual selama 3 dasawarsa. Kemudian yang kedua ada Gerbong Maut Madiun. Nah, tidak salah, kejam dengan Jepang, tentara Belanda juga melakukan pembantaian massal di berbagai tempat. Setelah satu kisah pembantaian massal terjadi di sebuah rangkaian kereta pengangkutan tahanan, Indonesia sudah dinyatakan merdeka. Kemudian Belanda tidak mau begitu saja menyerahkan kekuasaannya dan melancarkan serangan di berbagai negara pada 22 Februari tahun 1947. Kemudian Belanda berhasil menduduki Bondowoso dan berkuasa di sana. Para pejuang tadi tidak mau tinggal diam dan melakukan perlawanan. Kemudian beberapa pejuang ini ditangkap oleh Belanda. Ada sekelompok pejuang yang tiba-tiba diserang oleh Belanda ketika mereka sedang bergerilya ya. Terus kemudian mereka ditahan di penjara Bondowoso tanggal 23 November tahun 1947. Dan kemudian tentara Belanda berencana untuk memindahkan 100 orang tahanan tersebut ke penjara Bubutan, Surabaya. Kemudian dimasukkan ke dalam gerbong kereta yang seharusnya untuk mengangkut barang. Kemudian ada 3 gerbong pada kereta tersebut, 24 orang. Kemudian masuk gerbang pertama yang bernomor GR 7569, 30 orang ke gerbong kedua yang bernomor GR 4416, kemudian sisanya dimasukkan ke gerbong terakhir bernomor 10. Dan para tahanan ini harus berjuang mempertahankan hidup tanpa diberi makanan atau minuman dan udara yang cukup lah. Kemudian rakyat yang ada di luar kereta lintas dilarang mendekati beban tersebut, berteriak minta minum dan udara tapi tidak digubris. Akhirnya ketika tiba di stasiun Wonokromo, kereta berhenti dan setelah didata 4 orang tahanan meninggal karena kekurangan minum dan makanan. Sisanya sakit parah dan lemas setelah
1 tahun dan mengaku bahwa mereka terpaksa minum air seni dan keringat sendiri untuk bertahan hidup tadi. Terus sekarang berada di Museum Brawijaya, sedangkan di Bondowoso dibangun monumen gerbong maut untuk memperingati insiden berdarah ini. Kemudian yang ketiga ada monumen korban 40.000 jiwa, Langgau, Makassar, Sulawesi Selatan. Monumen yang berdiri gagah ini merupakan simbol kepedihan rakyat Makassar terhadap tragedi yang dimulai pada 11 Desember 1946. Kemudian di Desa Batua, Makassar, pada waktu itu Belanda masih belum terima kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Dan kemudian tentara Belanda dan rakyat di berbagai daerah, salah satunya rakyat Makassar tadi, di lapangan Desa Bantuan, tentara Belanda memaksa rakyat menggali sebuah lubang besar yang tidak mengetahui bahwa lubang yang mereka gali itu nanti yang menjadi sebuah kuburan massal ya. Kemudian sebanyak 3.000 orang yang dinilai memberontak dan pejuang ditangkap dan dikumpulkan di lapangan itu. Kemudian secara bergantian mereka diminta untuk duduk berjajar. Terus ketimbang itu yang ditembak oleh Belanda, korban yang tertembak akan segera jatuh. Kemudian lubang tadi Belanda tidak perlu capek menguburkan mereka. Tidak hanya para pemimpin dan pejuang saja yang dibantai setelah pembunuhan sadis tersebut. Kemudian tentara Belanda semakin kehilangan akal. Mereka mendobrak pintu rumah rakyat dan menembaki langsung siapa saja yang mencurigakan dalam waktu 3 bulan. Kemudian ada 40.000 jiwa saat itu yang tewas. Kemudian tentara Belanda yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal ini bernama Raymond Westerling. Dan setelah peristiwa tersebut, pembantaian keji ini dinamakan pembantaian Westerling tanggal 11 Desember. Kemudian menjadi hari berkabung di Makassar untuk memperingati peristiwa pembantaian tersebut. Nah, kemudian ada pembantaian Rawagede Karawang. Pembantaian tentara Belanda terhadap rakyat yang tidak bersalah memang sangat keji. Kejadian itu terjadi juga di Rawagede Karawang ya. Setelah itu pasukan Belanda mencari seorang pejuang bernama Luka Sutaryo, dan sepak terjangnya membuat Belanda kesal. Pada 9 Desember 1947 tadi Belanda melancarkan di Jakarta dan Lukas mendengar berita bahwa Kapten Lukas tengah berada di Rawagede. Kemudian mereka pun menyerbu desa yaitu dengan 300 orang tentara. Ketika rakyat Rawagede baru selesai melakukan salat subuh, kemudian Belanda menggedor pintu rumah penduduk di setiap sudutnya untuk mencari orang yang dijuluki Begundal Karawang ini tadi ya. Dan kemudian Belanda tadi memerintahkan semua laki-laki yang berusia di atas 14 tahun kemudian berkumpul di tengah desa mereka dan dipaksa untuk memberitahukan keberadaan Kapten Luka. Namun tidak ada yang berbicara, semua bungkam. Rawagede sehari sebelum penyergapan Belanda ini karena semua orang tadi bungkam, peluru tentara Belanda pun akhirnya dilontarkan dan melewati semua laki-laki itu dalam waktu 12 jam. Seluruh laki-laki dewasa di desa ini tewas dan tinggallah para janda dan anak-anak yang merapat mencari suami dan ayah mereka ini. Bertambah menyedihkannya karena mereka terpaksa bahu-membahu menggali liang dan menggotong jenazah dan menguburkan laki-laki yang mereka kasihi tadi. Rawagede berubah menjadi kampung janda yang harus berjuang membesarkan anak-anak mereka setelah bertahun-tahun. Dan kemudian barulah ada lelaki dewasa di desa ini. Yang kelima ada Desa Kresek, Madiun, Jawa Timur. Nah, lokasi selanjutnya merupakan saksi kejamnya bangsa kita sendiri. Monumen Kresek di Desa Kresek, Madiun tadi pada tahun 1948. Titik dekat monumen Kresek berdiri dulunya adalah sebuah rumah yang dijadikan PKI sebagai ajang pembantaian warga sekitar. Warga-warga di
kurung di dalam rumah, kemudian rumah dibakar bersama warga yang ada di dalamnya. Terus patung dan relief yang ada di area monumen tersebut menggambarkan kronologi kejadian pembantaian yang dilakukan oleh PKI tadi. Kemudian tidak hanya warga, beberapa anggota tentara juga ikut menjadi korban dalam pembantaian massal ini. Ada sebuah sumur di daerah ini yang menjadi makam bagi para korban pembantaian di sini. Dan dekatnya jukir nama-nama tentara dan para pamong desa yang dibantai, salah satunya prajurit TNI yang gugur dalam pembantaian itu adalah Kolonel Marhadi. Namanya lalu diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kota Madiun. Kemudian yang keenam, kuburan massal di Situbondo, Jawa Timur. Masih di Jawa Timur juga pada tahun 2013, puluhan tulang belulang manusia ditemukan secara tidak sengaja melakukan penggalian tanah di Situbondo, Jawa Timur. Kemudian ditemukan salah satu tulang bergelang besar yang bercincin yang diduga perhiasan milik korban. Warga tadi pun meyakini tulang yang berserakan terpendam dalam 50 cm itu merupakan tulang manusia, karena lokasi penggalian tanah yang untuk pasir tadi dan batu ini konon merupakan tempat pembantaian massal puluhan tahun silam. Hanya menemukan tulang belulang manusia ini, namun warga juga menemukan adanya perhiasan gelang tadi yang melingkar di salah satu tulang lengan korban-korban tersebut ya. Kemudian sebuah cincin yang terlihat di tengkorak jari salah satu seorang. Kondisi tulang banyak hancur karena terkena cangkulan cincin dan gelang yang ditemukan. Tadi diduga perhiasan emas milik korban sehingga langsung diamankan warga. Sementara dari temuan ini terlihat jelas beragam jenis tulang besar, tulang pinggul, tulang paha, tulang iga, tulang belulang yang lain lah, yang pertama kali ditemukan Bu Nasron. Kemudian pernah terjadi sebelumnya setiap berjarak sekitar 300 meter dari lokasi penemuan saat itu ya. Warga Durian takut menggali penemuan pertama pun mencoba pindah di lokasi. Kemudian baru ini namun telah menggali solo 15 meter. Kumpulan tulang berserap di kedalaman 50 hingga 1 cm dari permukaan tanah keluar, meyakini bahwa tulang tersebut merupakan manusia korban pembantaian massal puluhan tahun silam. Namun hingga kini belum ada pihak berwajib yang melakukan pengecekan terhadap penemuan tulang ini. Dan yang terakhir ada pembantaian anggota PKI tahun 1965. Kejadian G30S sampai sekarang masih menjadi kontroversi ya. Apapun sebenarnya korban massal terjadi di seluruh Indonesia, baik dari anggota PKI sendiri maupun di luar PKI. Setelah peristiwa pembunuhan jenderal di Jakarta, anggota PKI pun mengalami tekanan dari berbagai pihak. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap anggota partai beraliran komunis ini. Kemudian beberapa kuburan massal ditemukan dan 2 lubang ditemukan di kawasan hutan Plumbon, Semarang, Jawa Tengah. Berada di belantaran hutan tumbuhan Kelurahan Wonosari, Kecamatan Mangkang, Semarang, Jawa Tengah ya. Di kuburan massal ini tuh penembasan Partai Komunis Indonesia muncul kembali dengan kawasan hutan. Kelompok hak asasi manusia menemukan petilasan sumur yang diduga menjadi kuburan massal anggota PKI. Petilasan kuburan massal yang berbentuk tanah rata di tengah hutan dan dilindungi 2 pohon. Salah satu saksi pembantaian ini menceritakan bahwa kuburan massal ini awalnya berbentuk 3 lubang, kemudian sumur dengan diameter 2 meter dan kedalaman 1,5 meter. Namun ketika itu yang digunakan untuk kuburan hanyalah 2 lubang. Sebelumnya anggota PKI dieksekusi dengan cara ditembak matanya dengan cara ditutup plastik. Kemudian dikabarkan jumlah jasad anggota PKI ini yang ada di sumur buatan tumbuhan tadi berjumlah 24 orang dan salah satunya wanita. Nah, itu tadi 7 lokasi pembantaian massal di Indonesia. Semua lokasi meninggalkan kisah yang kelam dan menjadi peringatan bagi kita semua ya untuk tetap hidup dalam damai. Jadi itu tadi yang dapat gue
kasih tahu sama kalian. Semoga bermanfaat, semoga tidak lagi terjadi sesuatu atau kejadian-kejadian seperti halnya tadi di kemudian hari ya. Semoga kita tetap damai, negara kita tambah maju dan selalu diberikan kedamaian. Thank you udah ikuti terus video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe, kalian like, komen agar gue lebih semangat buat video lagi. Thank you, gue Sobirin. Salam kekuatan jahat.